林天在哪儿？这屋里有埋伏。大哥，就是他，就是这个清晨。清晨，魏震他虽然不成器，但不管再让魏震打一顿，这件事。哎呀！你，哎呀，哎呦！已经没事了。小心！大哥，输了！大哥居然这样！现在想逃？哎呦，大绝不轻饶！ Lalu Qin Feng meminta bantuan pada Grandmaster Liang untuk membuatkan sebuah pedang. Bahkan jika batu itu tersisa, maka ia akan memberikan sisa batu itu pada Liang. Ia juga memberikan bayaran mahal demi mendapatkan pedang impiannya. 都交由梁大师您处理。梁大师，这里是2万银币。 Lalu Zhao Lingshan memberikan secari surat dari sang ayah untuk Lian. Dan ternyata isi surat itu tentang Zhao yang dititipkan pada Liang untuk menjadi muridnya. Dan karena Lord Kang masih mempunyai hubungan dengan Liang, tanpa pikir panjang, Liang pun menerima menjadi muridnya. 是，晚辈想成为一名炼。你若不合格，即便是康王爷的女儿，我收弟子向来不问身份来历，不会收的。晚辈知晓。 Qin Chen yang penasaran pun mengikuti mereka bertiga dan sampailah di sebuah tempat di mana Zhao Lingshan diberikan sedikit penjelasan tentang refiner yang ingin ia pelajari. 唯有强大的精神力，才能在兵器中，16岁便是人级后期，成为一名宝兵，你明白吗？嗯。现在将你的精神力输入到面。1阶精神力。 接下来测试精神力天赋，融入到这块精神水晶中，引动其。Melihat bakat dari Zhao Lingshan yang sangat mumpuni, Liang pun menerimanya dan ia menjadi murid ke-9 Liang Yu. Sontak, Zhao pun merasa bahagia karena ia sangat berharap diterima oleh Liang Yu menjadi seorang muridnya. 公子陪我来气垫。林山郡主客气了。闲话说完了，你们2个可以走了。你跟我来。 Dan tanpa menaruh hormat sama sekali, Qin Chen memanggil Liang Yu. Sontak, Liang Yu pun terkejut dengan perkataan Qin Chen yang sama sekali nggak ada hormat-hormatnya dengan seorang Grandmaster. Qin Chen juga sempat berdebat dengan Liang Yu sehingga membuat Liang Yu sedikit kesal dengan kelakuan dari Qin Chen. Di saat Liang Yu akan menyerang Qin Chen, ia pun menyinggung soal racun yang bersarang di tubuh Liang Yu. 是你就绝不会动手。你催动真气的时候，天门和中枢会感到不适，浑身经脉酸疼，真是可惜了。好好的一个炼气天才，究竟是谁？今却要经脉尽废。 Mendengar perkataan Qin Chen yang mengetahui akan riwayatnya, Liang Yu semakin penasaran dengannya. Ia juga menyuruh Zhao dan Qin Feng untuk keluar dari tempat itu. 魅毒并不致命，你当然无所谓，但对你的等级评定应该会有影响。主要材料是寒属性的风铃花，毒渗到5脏6腑之中，无异于慢性自杀。竟然都被这小子说中了，非但没有好转，反而浑身经脉都疼痛起来。必多管闲事，准备好后事吧。 Di saat Qin Chen akan meninggalkan Liang Yu, ia menahannya dan bertanya pada Qin Chen soal dia bisa menyembuhkan racun dalam tubuh Liang Yu. Lalu Qin Chen meminta Liang Yu untuk menunjukkan di mana ruangannya, karena Qin Chen ingin melihat artefak yang Liang Yu miliki. Sesampainya di ruangan artefak, Qin Chen mengeluarkan sebuah gulungan artefak yang ia inginkan.
莫非是什么传世之作的灵本？一定是出自大师之手。这精细程度，我虽然是2阶炼器师，但这神。 Setelah Liang Yu melihat isi dari gulungan itu, ternyata ia tak sanggup untuk membuatkannya karena ia hanya refiner tingkat 2. Qin Chen juga memaksa Liang Yu untuk tetap membuatkannya, bahkan ia juga akan membimbing Liang Yu. Mendengar perkataan Qin Chen, Liang Yu pun terkejut karena ia menyuruh Liang Yu untuk membuatkannya dengan batu obsidian milik dari Qin Feng. Qin Chen juga berjanji jika Liang Yu mampu membuatkan seperti yang tertulis dalam gulungan itu, ia akan membantunya untuk menyembuhkan racun dalam tubuh Liang Yu. Singkat cerita, mereka berdua mulai untuk membuat sebuah artefak. 这2阶真火这么粉，石花粉，这东西撒在届时和杂质一起剔除便是。那可是上个月刚买的，加上这行云流水的笔法，哎，激活正文。来开始。 Setelah mendapatkan apa yang Qin Chen harapkan, ia pun pergi meninggalkan Liang Yu. Qin Chen juga sempat berkata tentang beberapa ramuan untuk menyembuhkan racun dalam tubuh Liang Yu. Melihat skill refining dari Qin Chen, Liang Yu merasa penasaran dengannya. Bahkan skill yang Qin Chen miliki jauh lebih hebat darinya. Kembali lagi dengan Qin Feng, ia semakin kesal karena Qin Chen selalu mengabaikannya. Dan di saat Qin Feng akan menyerang Qin Chen, tiba-tiba Liang Yu mengajar Qin Feng karena Qin Feng tak menaati peraturan di artefak tempel, yang dimana di tempat itu dilarang untuk berbuat onar atau bertarung di tempat itu. 只是见清晨对大师不敬，所以一定让父亲狠狠地责罚清晨，让他来大师面前。虽然是我们秦家之人，但他却是我姑姑的死。原来是他。梁大师，我现在就把。我没兴趣知道，也不想和你们秦家有这结果如何。剩余和药明石归是仁慈。 宝兵，你就别想要了，还不快滚！ Scene berpindah di mana Qin Chen telah sampai di tempat akademinya. Ia berniat untuk memulihkan meridiannya dengan bahan yang telah ia buat dengan Liang Yu tadi. Tapi di saat ia akan memasuki akademi, ia dihadang oleh segerombolan pemuda yang menghajarnya kemarin. Ternyata orang itu adalah putra dari keluarga Lord Wei Qi yang bernama Wei Zhen. Mereka semua sering membuat onar di akademi dan selalu mengandalkan pengaruh dari keluarga mereka untuk lepas dari hukuman. 被我痛揍一顿，竟然还不知道学瓜，看来是我之前太仁慈了。嘿，那么着急，这是要去哪儿啊？哎，别急着走啊，来，嘿。Di saat mereka semua akan menyerang Qin Chen, tiba-tiba dari belakang Lin Tiang datang dan mencoba menghentikan mereka semua. 秦晨是我兄弟。你先走。何况现在是以少敌多，弄不听说魏征早就不人记住。 Merasa kalah jumlah, Lin Tiang menyuruh Qin Chen untuk pergi dari tempat itu. Lalu Qin Chen yang melihat tangannya dari Lin Tiang sedikit terluka, ia memberanikan diri untuk maju dan mencoba menghadapi mereka semua. Mereka semua terkejut dengan kemampuan dari Qin Chen karena kemampuannya tak seperti biasanya. 秦晨，小心！看我的！这一招，小
狂击上去！这是我的第一招邪压之功，怎么回事？哎呀！血脉之力，为什么黑人？没错，这正是我所信的。那吧，星辰，给我去死吧！哎！这是怎么回事？魏征可是人杰手下败将呢，他怎么实力提升？ Wei Shen masih tak terima dengan kekalahannya kali ini dan ia juga berniat akan mempermalukan Qin Chen di lain hari. 你等着，别给我逮到机会！怎么回事？为什么前不久在决斗台上被？难道他已经？大哥，他根本不是一个人级初级武者，能够施展。管好你自己，我能有什么事？ Dan akhirnya sampailah Qin Chen di Akademi Tianxing. Akademi itu merupakan akademi nomor 1 di Kekaisaran Qi dan juga merupakan akademi para elit bangsawan yang dimana para anak-anak dari bangsawan kerajaan menimba ilmu di sana. Dan untuk masuk ke akademi itu tidaklah mudah karena mereka semua harus melalui tahapan seleksi yang sangat ketat. Di saat Qin Chen dan Lin Tiang mengantri untuk mengikuti seleksi, tiba-tiba ada beberapa orang yang membahasnya. Mereka sedikit terkejut karena Qin Chen telah pulih dari sakitnya. Dan mereka juga berkata jika Qin Chen belum mengaktifkan bloodline-nya, padahal itu adalah syarat untuk masuk ke Akademi Tianxing. Bahkan mereka juga mengatakan jika Qin Chen adalah anak haram karena ia terlahir tanpa seorang bapak yang merawatnya. 你们两个可以走了，算我们倒霉，还是算了吧。看他们下次还敢不敢嚼人舌根啊！ Dan sampailah mereka berdua di tempat kultivasi room. Lin Tiang juga menawarkan untuk berkultivasi secara bersama. Tapi Qin Chen menolaknya karena ia akan berkultivasi sedikit lebih lama dari yang lainnya. 这次修炼的时间会比较长，需要单独进行。那好吧。 Dan tiba-tiba meditasi dari Qin Chen terhenti karena tubuh baru dari Qin Chen terlihat tak sanggup lagi untuk menahannya. Ia juga hanya mampu membuka meridian sampai ke tingkat 11. 已经打通了11条经脉，但这已经支持不下去了。Qin Chen juga teringat akan perkataan sang ibu yang dimana ibu dari Qin Chen berkata, jika ia akan selalu melindunginya tanpa harus menjadi orang yang terkuat sekalipun. Dan kembali lagi, Qin Chen mencoba bermeditasi karena untuk menjadi seorang yang terkuat harus melewati seluruh rintangan yang ada meskipun harus berkorban nyawa. Dan akhirnya ia pun tak sadarkan diri dan mengingat kembali di mana ia terjatuh ke dalam jurang yang sangat dalam bersama artefak Iron Sword yang ia pertahankan dahulu di 300 tahun sebelumnya. Bahkan artefak itu juga sempat mengikuti Qin Chen ke masa sekarang, di mana ia telah berinkarnasi menjadi seorang remaja biasa. 怎么会？100年后出现在我的脑海之中，刚才一击，我必定会心神失守。这是怎么回事？这小剑就让我原本重伤的身体瞬间。 从神境之地回和真正的做，我绞尽脑汁都没能研究出这款。难道我的当务之急是尽快让我武器？所凌驾于所有功法之上。一个近乎完美的气势，惊人的一位七阶武者，以我的人级修能在这个阶段做到这一点。 Dan akhirnya berakhir juga kultivasi dari Qin Chen. Bahkan ia juga telah mencapai tingkatan human di level menengah. Di saat Qin Chen akan pergi dari tempat itu, tiba-tiba dari kejauhan seorang remaja menguntit Qin Chen. Qin Chen yang penasaran pun mencoba menangkap orang itu. Ternyata orang itu adalah suruhan dari Wei Shen. Ia masih penasaran dengan apa yang dilakukan Qin Chen dan Lin Tiang dalam kultivasi tower. Sehingga ia menyuruh orang untuk mengawasi mereka berdua. Qin Chen juga sempat bertanya tentang keberadaan Lin Tiang yang tak terlihat di dalam sana. Lalu pemuda itu mengatakan jika Lin Tiang dibawa oleh Wei Shen. 魏征少爷让我来的。明天，现在人在哪里？不关我的事啊，去他自己的庭院。
这才没过多久，竟然又找上门来。Dan sampailah Qin di asrama Akademi Tianxin. Akademi itu dipersiapkan untuk para anak bangsawan dan juga anak-anak yang kurang mampu. Dan kembali lagi, Wei Zhen menyuruh beberapa anak buahnya untuk menghajar Qin Zhen. Dia juga sempat bertanya tentang keberadaan dari Lin Tiang. Melihat beberapa anak buah dari Wei Zhen lari terpirit-pirit ke dalam rumah, ia juga mengadukan kelakuan Qin Zhen pada kakaknya yang bernama Wei Zhen. Ternyata benar, Lin Tiang disandra dan dihajar habis-habisan oleh Wei Zhen dan yang lainnya. 你就是秦晨，魏震，是你打的？是魏震的大哥。活了吧！魏震他虽然不成器，但不管怎样，你现在跪下，磕头认错。是我弟弟，我也不想被人说成一。 Dan tanpa banyak bacot, Qin Zhen melepaskan pukulan tepat mengenai dari wajah Wei Zhen. Sontak, Wei Zhen pun terpental jauh karena pukulan dari Qin Zhen tersebut. Lalu, Qin Zhen melepaskan ikatan dari Lin Tiang. Tiba-tiba, Wei Zhen menyerangnya dari belakang. Dago! 什么？如果说刚才那拳是趁我不备，怎么可能？这怎么可能？ 他明明连血脉都没有去，是地球之鹤，有点实力，但我已经开启了前所未有的12点，这个魏真根本不是对手。我一拳就以为别，那是一条不可能。Go！ 还研习了大量武技，特别是将黄鸡都能一拼。 先前只是大意了，不像神智，制服清晨绝对易如反掌。不虎，虚张声势，大为强大的一套武技，可是顾不上那么多了，要赶紧逃命。 好，来不及了。以后我再也不敢了，你放过我吧，大哥。我警告你，若有下次，死罪可免，活罪不轻饶。不过， Sampai sini dulu ya sob alur ceritanya. Kita sambung lagi di next episode. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe jika kalian menyukai video ini. Akhir kata, thanks for watching and see you. Bye-bye.